Nangro Acehnya seramo Mekah, Nangro yang megah di Teledonia. Itu berkah buat aku, dibalik dia tinggalin aku, ada rezeki besar yang di depan yang akan menjemput aku. Amin. Dan itu nggak aku petik sama dia, tapi untuk aku sendiri. Semoga dia mendapatkan karma dari Allah, karena hukum terbutuh itu ada. Tunggu aja balasan dari Allah. Nggak lama, kamu nggak akan senang, nggak akan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Serambi Talks, terima kasih Anda telah bergabung bersama kami dalam program Serambi Talks edisi hari ini bersama saya Siti Masyita. Sahabat Serambi Talks, pernah nggak sih kalian berjumpa seseorang yang udah lama sekali nggak jumpa, habis itu akhirnya jumpa lagi, ternyata banyak sekali perubahan dalam hidupnya. Ada cerita baru, pengalaman baru, dan mungkin versi dirinya yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Nah, sahabat Serambi Talks, narasumber kita hari ini sebenarnya bukan orang baru di podcast kali ini, karena kita juga udah pernah ngobrol bersama narasumber kita ini. Kita mengenal sosok dia, mendengar cerita hidupnya, dan juga perjalanan yang dia lewati. Tapi kali ini kita nggak akan ngobrolin hal yang sama, karena selalu ada cerita baru yang menarik untuk dibahas. Langsung aja sahabat Serambi Talks, kita sapa narasumber kita, seorang wanita cantik yang sudah hadir di studio Serambi Indonesia pada hari ini. Ada Kak Maya Bungsu Makfira. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak Syita, sehat Kak? Alhamdulillah Kak sehat. Alhamdulillah sehat, tapi hati yang nggak sehat. Aduh, sakit banget. Kayaknya sampai muncul hashtag Aceh ini ya, Aceh menangis, Aceh MBG Mebungsu Galau. Aduh, banyak banget Kak. Aduh, se-Aceh bisa merasakan apa yang Kakak rasakan ya. Benar, apalagi perempuan ya, sama-sama perempuan kan pasti ngerasain gimana sakitnya Kak. 5 tahun loh Kak, bukan 5 hari, 5 tahun. Diselingkuhin rapi banget Kak cara mainnya Kak. Aduh, tapi sampai sejauh ini Kakak gimana? Udah lebih kuat dari sebelumnya? Lebih kuat, karena teman-teman juga semalam followers aku, fans aku, mereka nyemangatin aku di area Coffee Space, membuat aku untuk bangkit lagi. Aku nggak boleh down, nggak boleh kayak gini terus. Aku nggak boleh berhenti berkarya. Aku harus tunjukin bahwa aku tuh berkarya nggak bergantung sama si dia. Aku tuh bisa sendiri. Karena karya-karya aku juga dari diri aku sendiri, bukan dari dia gitu. Jadi karena permasalahan ini aku nggak boleh nge-stuck gitu aja. Aku harus bangkit, kalau bisa lebih maju lagi Kak. Wah, keren sih, hebat ya sahabat Serambi Talks. Tapi kami apresiasi sekali. Terima kasih Kak Maya, di tengah gonjang-ganjing hati yang tidak sehat seperti Kakak sampaikan tadi, Kakak menyempatkan waktunya untuk hadir di sini kali kedua kita podcast ya Kak. Tapi dengan suasana hati yang berbeda. Tapi semoga perbedaan suasana hati ini membuat Kakak semakin dar glow up-nya ya. Mungkin ini jalan terbaik dari Tuhan ya, daripada aku dikasih lihat lagi nanti pas udah nikah Kak, tambah parah lagi. Allah baik banget sama aku, langsung dikasih lihat yang gak baik kan. Betul. Oke, di awal podcast kayaknya kita jangan langsung sedih-sedihan dulu. Moodnya kita jaga dulu ya, sahabat Serambi Talks, biar happy-happyan dulu. Masa sih mau sedih terus ya kan Kak? Oke, selama ini nih, selama kita berjumpa terakhir kali di podcast sebelumnya, apa saja kesibukan Kak Maya sampai hari ini? Kesibukan ngurusin single keempat, sama tim juga ya. Jadi aku tuh bikin lagu single keempat itu berbulan-bulan setelah kemarin rilis Masa Iya. Karena kan temanya tentang budaya Aceh. Jadi aku tuh harus mencari bener-bener apa itu sejarah Aceh. Ya harus aku harus aku cari bahan-bahannya dulu. Terus dan itu nggak makan waktu seminggu 2 minggu nggak, tapi berbulan-bulan. Di situ kesibukan aku. Terus juga aku berunding lagi sama tim gimana yang cocok genre untuk aku. Dan alhamdulillah kita udah siap syuting single keempatnya dan seharusnya udah rilis. Tapi karena permasalahan yang aku alami sama dia,
membuat gagal rilis dulu karena aku harus nyuruh tim aku untuk potong bagian yang ada dia di situ. Oke. Contohnya kayak bagian DJ, jadi mukanya itu aku potong, kelihatan tangannya aja gitu. Oh, oke. Dan aku juga bakal ganti label musik aku, kan kemarin tuh sama dia MF Channel. Ya. Sekarang nggak bisa lagi karena aku sama dia udah nggak lagi kan. Ya. Jadi aku nggak mau di project aku, di karya aku ke depannya masih ada dia. Jadi aku tuh menjadi wanita independen yang bergerak sendiri tanpa bergantung sama seseorang, dan aku merubah label musik aku menjadi Maya Bungsu Official. Wah. Semua harus daftar lagi dari awal. Di Euphoria Musik, di pusat gudang musik, semua dari awal Kak, mulai dari nol lagi. Terus aku juga bikin YouTube baru, Maya Bungsu Official. Jadi MF Channel itu memang udah di dia, itu akun dia, dan aku nggak bergerak di situ lagi. Jadi semua konten-konten aku dari single pertama sampai kedua ini, ketiga, dan keempat aku bakal upload ulang di akun terbaru aku, Maya Bungsu Official. Wow, jadi PR yang besar sekali ya, Iya, Kak. dari Spotify, semua aplikasi musik, 28 aplikasi musik itu dipindahin semua ke label yang berbeda. Oke, wow, menarik ya. Soal lagu ini nanti tentunya akan kita bahas juga, sahabat Serambi Talks, karena juga di podcast terakhir kami juga udah spill nih, sedang menyiapkan project tentang lagu Aceh ini ya. Iya, benar. Oke, Kak Maya, kita kan pernah ngobrol juga sebelumnya di podcast sebelumnya, kita kan mengulik Kak Maya secara dalam. Sempat kita juga tanya bagaimana hubungannya dengan mantan kekasihnya di saat itu. Dan yang paling Sita penasaran nih ya Kak, dibandingkan terakhir kali kita jumpa sampai sekarang, apa sih perubahan hidup yang paling Kakak rasain hingga saat ini? Ya awalnya sih aku disupport sama dia ya, maksudnya kan dia juga ngebantu kasih ide untuk single keempat kan. Apalagi aku mau buat seperti tema Wonderland, ada animasinya, ada After Effect, dia juga ngebantu. Tapi ya yang paling aku nggak nyangka, dibalik dia effort sama aku, ada yang dia sembunyiin sama aku selama 5 tahun. Dan itu aku nggak tahu apa-apa loh Kak, karena nggak dari HP yang dia sama aku dia bermainnya. Dia masih ada 2 HP lagi yang dia simpan di rumah. Jadi aku nggak tahu apa-apa, dia kelihatannya effort banget, support banget aku dari belakang. Terus dia kelihatannya di depan media itu baik kali sama aku, bucin segala macam. Tapi di belakang aku ya udah 5 tahun Kak, banyak banget penjagalan yang dia lakuin ke aku. Ya ampun. Kayak gitu. Jadi membuat aku udah nggak bisa lagi kan Kak sama dia, karena kan udah parah banget Kak. Yang nggak bisa aku maafin gitu. Jadi percuma kalau aku masih mempertahankan dia, yang ada karirku ke depannya makin hancur, akunya makin drop, yang ada aku nge-stuck nggak bisa apa-apa lagi. Jadi lebih baik aku bisa berkarya sendiri tanpa dia gitu. Dan alhamdulillahnya tim aku ngikut aku semua. Malah mereka bilang, udah Mai nggak usah sedih, masih ada kami yang buat musik kami. Ki cuma pikir lirik aja. Kalau aransemen tuh dari kami. Terus masalah YouTube Ki, semua Spotify itu aplikasi musik, 28 aplikasi musik itu label musik, ada tim juga kan yang handle gitu, nggak sendiri. Penguploadan video segala macam, syuting segala macam, ada kami semua. Kami di belakang Ki kok, kita pindah label aja. Kita pindah YouTube aja gitu. Kami juga nggak simpati lagi sama dia. Kalau bisa, kalau jumpa dia kami udahin. Oke. Wah, berat banget ya Kak. Seandainya saja lurus-lurus aja pasti semua hal bisa berjalan sesuai keinginan kita ya. Tapi kan, balik lagi memang kita berencana tapi Tuhan yang menentukan. Karena aku kan berkarya dari nol sama dia kan. Otomatis kan aku shock Kak, karena dia mau support banget aku. Kayak aku ngajakin bikin film dia mau. Dari awal aku nggak dikenal sama orang, aku udah dikenal sama orang, kan aku sama dia semua berkarya itu. Tiba-tiba kok dia ngancin aku banget kayak gini di saat karir aku lagi menonjak gitu. Kakak bayangin aja, lagi proses pengeditan single keempat, di situ dia berulah. Jadi gimana sih Kak sebenarnya kok bisa ketahuan dan baru ketahuan sekarang dari 5 tahun ini? Iya Kak, berawal dari aku live di TikTok. Iya. Jadi kan TikTok aku udah FYP banget, jangkauannya luas. Jadi mau kayak manapun dia nyutupi, pasti tahu juga, karena kan aku tuh famous. Aku kan dikenal, bukan orang nggak dikenal, kecuali kalau orang nggak main media. Mungkin nggak dikenal ya Kak. Jadi kan Kak, berawalnya dari aku live di TikTok. Jadi pertama pas aku live di TikTok itu banyak banget akun fake yang masuk. Pokoknya nggak tahu aku akun fake apa akun real. Pokoknya nyepamnya nggak hanya satu. Dibuat di situ pacarnya I, pacarnya I, pacarnya I, pacarnya I, pacarnya I. Nggak sekali. Cewek yang samping kakak itu pacarnya Ingrid, pacarnya I, pacarnya I, pacarnya I, gitu-gitu terus Kak. Abang malam ini nggak VC sama si I, nggak VC
sama I gitu kan. Nggak ini nggak itu, abang udah lama kali sama si I, udah 5 tahun. Bang jangan gitulah bang, abang selingkuh ya, itu kan pacar si I, pacar si I. Sampai aku jawab, apa sih pacar si I itu, dia tuh cowok aku loh, udah lama sama aku, udah tunangan kami, semua satu media nih tahu dia cowok aku. Habis itu awas ya bang, kami SS ya, kami bilang masih iya, kami bilang masih gitu gitu terus. Terus dia langsung bangun dari bangku, dia kayak pucat kayak gitu, langsung bilang yuk balik yuk, sekali perut nih. Kenapa kayak orang takut? Nggak apa, netizen tuh udah gak sehat lagi, dia gangguin Maya itu, Maya jangan cepat kali terpancing. Kapan aku sempat selingkuh, kata dia, aku 24 jam loh sama kamu. Berarti setelah itu kakak langsung cross check HP dia semua segala macam atau belum? Enggak, belum. Ngapain percaya kali sama netizen, kamu kan punya netizen banyak yang ganggu, itu sengaja mereka mau bikin kita kacau hubungan, jangan bodoh kali. Kapan sempat-sempatnya aku telepon cewek lain, si itu aja aku gak kenal, kata dia. Terus setelah itu gimana kita akhirnya? pulang aja, kata dia, matiin aja live-nya. Udah matiin live, dia ngajakin aku pulang. Udah pulang tuh, tapi kelihatan sih kak, wajah dia tuh kayak orang ketakutan, kayak menutupi sesuatu tiba-tiba ada ya. sakit perut kayak gitu. Itu posisinya masih jam 9:30, dia ngajak balik. Biasa jam 11 aku masih di luar sama dia kan. Udah kayak gitu, udah pulang lah tuh. Ini besok ada telepon aku. Ini mama udah tanya kemana aku banyak kali habisin uang, kata dia. Habis itu karena kan dia nggak ada kerja kak, dia cuma ngandalin harta orang tuanya, cuma ngandalin kartu ATM orang tuanya untuk dia hidup gitu. Misal untuk dia foya-foya segala macam, kayak dia buat karya sama aku, itu kan uang kami berdua. Jadi karena dia nggak ada kerja, dia menggunakan uang orang tuanya, karena berhubung dia anak satu-satunya, anak sematawayang juga. Jadi dia nggak kerja, jadi dia ya modal dari uang orang tuanya gitu. Berarti tiba-tiba dia tanya ke Terus orang kakak. tuanya katanya tanya kemana banyak habis uang. Dia bilang sama orang tuanya, aku udah bilang banyak habis uang untuk kamu, kasih buat kamu tiap bulan. Loh kamu kasih buat aku, bukan aku minta loh. Aku nggak pernah minta sama cowok ya. Karena apa? Aku juga dari keluarga berada, aku nggak miskin-miskin kali. Bilang gitu. Apa yang kamu punya aku juga punya, aku bilang gitu. Jadi aku bukan minta ngamis sama kamu, jadi ngapain kamu sepil sama mama kok kamu kasih uang ke aku. Nah itu memang udah kewajiban kamu sebagai calon suami. Ya kalau kamu nggak ada effortnya sama sekali ya gimana, aku bilang gitu kan wajar kak, dia tunangan sama kita, dia ngeluarin uang untuk kita kan wajar. Jadi pacaran aja, aku bilang gitu. Habis itu nggak tahu pokoknya nih mama udah marah kali nih, banyak kali di print buku, banyak kali uang habis. Jadi kamu orang yang di samping aku selalu, ya udah aku harus jujur sama mama aku daripada aku hancur di rumah, kata dia. Lagian aku juga udah selingkuhin kamu udah 5 tahun. Oh dia langsung bilang gitu kak? Sama cewek yang semalam masuk di live itu betul. Aku sama si itu udah 5 tahun dan anak orang sekarang minta tanggung jawab. Aku bilang tanggung jawab apa? Emang kamu udah ngapain dia? Tanggung jawab kalau aku putus sama dia nggak ada yang tutup lagi angsuran HP dia. Karena aku udah beli HP buat dia, kredit. Jadi tiap bulan aku yang tutup buat dia. Bayangin aja kak gimana kejamnya. Terus dia bilang cewek itu ngancam membunuh diri kalau aku putusin dia. Terus aku bilang, kamu gak mikir kayak mana aku udah 12 tahun, kamu 5 tahun sama dia, aku 12 tahun nunggu kamu tunangan 6 tahun. Dimana pikiran kamu, aku bilang gitu. Masa hubungan yang 12 tahun tunangan 6 tahun kalah sama cewek yang 5 tahun, aku bilang gitu. Kok pinter kali kamu bermain kayak gitu di belakang aku, bilang gitu kan. Habis itu nggak percaya aku, kamu bercanda kan, aku ke rumah kamu sekarang. Mana ada kak dalam keadaan gemetaran pulang kerja itu kak posisinya, aku langsung gas ke rumah dia. Sampai ke rumah dia aku perang hebat. Terus aku nemuin semua bukti-bukti di HP dia itu, karena kan pas aku sampai di rumah dia, aku kan shock banget tuh. Terus aku bilang sama mama dia, kenapa kayak ini anak mama? 3 kali selingkuh Maya. Kamu kenapa? Banyak kali nih si Fajar habisin uang selama sama kamu. Saya print buku banyak kali habis ini tuh, katanya kan. Karena kamu nggak usah kayak inilah mau banin hidup orang, bilang gitu kan. Maaf ya mak, aku nggak pernah minta uang sama anak mama. Kayak aku ulang tahun dia kasih ini itu, dia effort sendiri. Kayak buat single ada aku paksa dia harus buat proyek, aku enggak. Cuma aku ada uang aku di situ juga buat proyek itu, uang kami berdua memang. Ya ngapain kalian buat kayak gitu, nggak menguntungkan, nggak menghasilkan, katanya. Yang ada habis uang aja, bilang kayak gitu kan. Mama nggak suka kayak gitu, cara kalian tuh udah nipu mama, kalian nggak jujur, tiba-tiba ambil terus uang di ATM kayak gitu. Maya nggak ada suruh ya mak untuk ambil uang mama di ATM, tapi dia sendiri yang karena dia nggak ada kerja, dia nggak tahu ambil uang di mana, ya itu dia pergunain itu, aku bilang. Waktu Kak Maya ngobrol sama orang tuanya, dia di mana posisinya? Di situ. Dia diam aja? Dia diam, habis itu dia ambil HP lagi video call cewek itu. Habis itu ketemu mama dia kan, habis sekarang Fajar udah selingkuh juga. Kenapa kayak gini? Mama nggak tahu memang dia selingkuh. Dia sering visi sama cewek itu. Pas mama tanya katanya kawan, mama udah bilang nggak marah sama Maya, alah urusan lun, katanya. Habis itu cewek itu pernah kasih nampak juga ininya, maaf cakap, bagian tubuhnya sama mama si lihat. Katanya cewek itu ada kanker di bagian ininya.
Terus katanya kawannya ada kanker kayak gitu di bagian ininya. Dikasih tunjuk sama mama pernah lihat. Emang mama ngebolehin anak mama visi sama cewek yang kasih tunjuk itunya. Kan sharing, dia sakit gitu. Habis itu jadi mama biarin kayak gitu. Kayak gitu. Terus kata dia, udahlah Mai, udah terjadi kayak mana. Ini aku udah putusin cewek ini depan kamu ya. Dia telepon cewek itu depan aku kan. Habis itu sekarang kita putus ya. Ini tunangan abang udah punya tunangan. Kenapa abang 3 kali? Dia mau lebih tunangan abang itu daripada adik. Adik abang udah selama ini. Setiap malam ada untuk abang. Begitu. Cewek tuh bilang. Terus aku bilang, kakak bisa cek media WA dia. Banyak banget kak dia. Pas aku cek kak, hancur banget hati aku kak. Terus mana ada cerita aku dengan gemetarnya, dengan kayak gini. Sempat-sempatnya kamu kayak gini ya. Ini HP apa? Aku gak pernah lihat HP kamu yang ini. Kamu nyembunyiin dari aku selama ini. Langsung kak, gak pikir panjang, aku ambil HP aku fotoin nomor cewek itu kayak ini aja. Karena kenapa mau aku cerita lebih detail lagi? Karena kalau aku banting terus, kan aku gak punya nomor cewek itu. Habis itu aku lihat di chatnya juga, dia pernah ngirim uang buat ayah si cewek itu. Untuk kebutuhan ayah si cewek itu. Terus beli handphone juga buat adik si cewek itu karena HP adiknya rusak. Terus juga dia udah dekat sama saudaranya, disimpan saudara I, keluarga I kayak gitu. Pokoknya udah kenal keluarga tuh selama 5 tahun. Habis tuh langsung aku kan 3 kali kamu ya, langsung aku banting HP dia. Aku banting gitu. Udah pala aku udah kesel. Terus WA dia aku cepotin semua, aku kembaliin ke pengaturan pabrik. Udah hilang semua, kartunya aku patahin, terus HP-nya aku musnahin. Udah gitu tiba-tiba bunyi lagi HP dia yang satu lagi, HP Oppo satu lagi. Dan di situ isinya ada, terus isinya juga banyak dia tuh kayak main perempuan gitu kak. Terus aku juga udah lihat ada bukti-buktinya berapa biji gitu kan. Terus aku langsung ngebanting lagi, langsung aku misalnya musnahkan lagi gitu. Udah aku nggak mau lihat lagi semua, karena kalau aku lihat tambah sakit. Intinya aku udah tahu kak. Terus aku bilang ke kawan dekat dia kan, 3 kali Kia nggak bilang sama aku. Padahal Ki itu 24 jam sama dia, di rumah dia, Ki nginap sama dia. Mai, aku udah kasih tahu Ki berapa kali. Ada nggak aku nasihatin Ki? Mai, hubungan Ki Mbak Fajar udah nggak sehat lagi. Ki nikah aja terus. Dia banyak kali Ki selalu bilang, alah Ki nggak usah fitnah lah. Fajar aku nggak ada kayak gitu. Dia 24 jam sama aku. Berarti kakak denial karena kakak merasa pasangan kakak di saat itu nggak menunjukkan gelagat mencurigakan. Karena kawannya selalu ingatin aku berulang kali kak, nggak sekali kawan deket dia. Mai, udah bisa nikah sama dia. Dia tuh udah banyak kali. Itu karena efek lama kali tunangan. Ki jangan percaya sama dia. Ki nggak tahu dia setelah pulang Ki dia beraksi. Setelah pulang malam minggu sama Ki dia beraksi. Habis itu udah nggak sehat lagi, Ki nikah tuh sama dia. Apa dulu Ki fitnah-fitnah? Dia 24 jam aku. Jadi jangan jawaban Kiki itu apa aku kasih tahu lagi, Mai? Aku kasih tahu Ki nggak dengar. Aku juga udah nasihatin dia. Janganlah kok kayak gitu. Kok udah tunangan sama si Maya, sayang karma ada. Si Maya itu anak yatim. Janganlah kok kayak gitu. Nanti kok kena karma. Alah apa urusan Ki? Urusan aku nih. Selama dia nggak tahu nggak apa, aman aja katanya. Berarti kak akhirnya kan sudah ketahuan dan kakak juga udah langsung jumpai orang tuanya. Hancur banget ya kak ya? Hancur banget. Terus satu lagi kak, pantesan selama ini kakak bayangin aja 12 tahun aku pacaran sama dia nggak pernah video call. Dari hal kecil kak, tapi aku nggak permasalahin. Dia beralasan dia nggak suka video call karena besok ketemu lagi nggak tahu mau bahas apa, mending aku tidur besok kerja. Dia nggak suka video call atau sleep call segala macam, dia nggak suka karena katanya kayak anak-anak pacaran, kayak SMP pacaran, kita udah dewasa. Ngapain kayak gitu? Besok juga jumpa lagi. Tapi dia visi perempuan itu. Setiap malam. Dan aku bilang sama mama dia, mama bilang habis uang untuk Maya. Mama lihat ini bukti transfer buat cewek ini, berapa kali dia ada transfer, semua dari 2022, 2023, 2024 banyak kali kak. Bahkan nutupi kredit HP cewek itu lagi, sama nutupi HP untuk adik cewek itu. Berarti selama ini kakak nggak pernah cross check langsung ke HP-nya? HP yang dia sama aku bersih, nggak ada apa-apa. Dia simpan di rumah, HP selingkuhannya tuh disimpan di rumah. Yang dia jalan sama aku, HP-nya bersih, nggak ada isi apapun. Jadi dia menggunakan HP lain. Jadi kata kawan aku, setelah dia pulang antara aku malam minggu, di situ dia beraksi. Sakit banget kak. Gimana proses kakak menerima semua ini? Karena kan ini dalam minggu ini ya kejadiannya. Gimana proses kakak? Tanggal 6 kak kejadiannya. Menerima ini semua dari tanggal 6 sampai hari ini proses kakak? Jujur ya kak, aku tuh ngestak banget, benci, sakit hati, bercampur aduk. Terus aku ngebakar barang-barang dia, semua pemberian dia, semua aku bakar. Dan aku udah bakar itu udah lega, udah alhamdulillah. Tapi sesekali kalau waktu tidur malam aku juga teringat sekali kan. Jadi kalau lagi ingat sama dia, aku minum obat tidur biar aku tidur terus gitu. Ya ampun. Tapi nggak boleh sering-sering minum obat tidur juga kan kak? Tapi kan kak,
daripada aku nangis tuh sampai subuh, aku udah mau seminggu ini Kak nggak pernah tidur malam Kak. Sampai sekarang kakak masih terus nangis? Nah, tapi semenjak semalam di area, aku pas pulang di sana kan udah agak-agak bisa move on lah kan, kan hibur sama mereka. Terus semalam aku minum obat tidur juga, tertidur kayak gitu Kak, tenang gitu. Menurut kakak, kenapa ya semua ini bisa kejadian ke kakak? Ya mungkin ini semua rencana Allah ya, karena kan di saat aku mau rilisin single karya keempat aku Kak, karena karya keempat itu penuh dengan keeffortan banget Kak. Kakak bayangin aja, aku naik ke Gunung Shirone dengan menggunakan suntik Aceh yang berat 3 kilo Kak. Aku siap di make upin dari jam 3 pagi, aku tahan suntik itu Kak. Jalan jauh ke Janto, ke Gunung Shirone yang paling tinggi di Savana Shirone, aku naik Kak dengan suntik 3 kilo dengan baju adat. Kakak bayangin gimana effortnya aku. Dan aku yakin kalau udah tayang single ini pasti pecah, karena ini aku mengupas tuntas tentang budaya-budaya Aceh Kak. Budaya Aceh yang dulu kayak mana. Aku bawa semua tentang rencong semua. Di saat karir-karir aku mau menonjak Kak, dia bikin ulah. Dan ini mungkin jalan Tuhan untuk aku, biar aku tuh tambah naik lagi ke depannya. Karena banyak Kak yang aku dapat dari hikmah dari ini. Kayak semalam aku banyak disawer sama ibu Kapolda langsung, sampai 1 jutaan lebih, hampir 2 juta aku dapat saweran. Terus juga dari area juga mereka juga bayar fee buat aku. Terus aku ada job endorse lagi, ada beberapa yang DM aku ngajakin aku endorse. Terus aku dapat job di Bayangkararan lagi. Terus aku dikasih suntik visi yang mahal untuk biar aku glow up. Terus ada beberapa treatment lagi yang belum aku terima. Banyak mereka DM Kak. Mungkin ini tuh berkah buat aku, dibalik dia tinggalin aku. Ada rezeki besar yang di depan yang akan menjemput aku. Amin. Dan itu nggak aku petik sama dia, tapi untuk aku sendiri. Kayaknya masih ada hal yang belum bisa kakak ungkapin secara keseluruhan ya sama dia. Mungkin kalau misalkan dia nonton podcast ini dengan bahasa yang baik, apa yang ingin kakak sampaikan ke mantan pasangan kakak? Mungkin buat dia nggak bersyukur ya. Udah aku teman dari nol. Betul-benar laki-laki nggak bersyukur. Dari dia nggak ajak ijazah SMA, tapi aku urus dia biar dia bisa kuliah, biar dia bisa dapat link untuk ikut pakai C untuk bisa sekolah seminggu sebelum UAN, biar keluar ijazahnya. Aku nerima dia apa adanya, pada posisi aku udah S1 saat itu, lagi nyusun skripsi, tapi dia belum ada pendidikan apapun, tapi aku terima dia. Terus dia besarin nama aku kayak gini, dari aku nggak dikenal sama orang, dia berkarya dari nol sama aku. Pas aku karya aku udah melonjak, dia langsung berulah, dia langsung kayak gini. Semoga dia mendapatkan karma dari Allah, karena hukum terbutuh itu ada. Tunggu aja balasan dari Allah. Nggak lama, kamu nggak akan senang, nggak akan bahagia, karena kamu membuat orang menunggu, habis waktu, habis umur, semua. Terus ini yang aku dapat, kamu mempermainkan anak yatim. Suatu saat Allah bakal balas semua kebaikan kamu. Tunggu aja tanggal mainnya. Allah nggak tidur. Allah bakal balas semua kayak mana rasa sakit hati yang aku rasain sekarang. Allah bakal ngebalas semuanya. Aku manusia biasa, aku nggak mampu balas, tapi ada Tuhan yang balas. Tunggu aja saatnya. Kamu nggak akan pernah bahagia. Gak apa-apa, kalau mau nangis, nangis dulu. Take your time. Sedih banget aku Kak. Mungkin Allah nggak kasih aku peti hasil sama dia ke depannya, hasil karya aku. Karena kenapa? Mungkin yang ada aku tambah parah lagi ke depannya. Jadi Allah tuh adil. Iya. Tentunya selama 12 tahun yang sudah Kak jalani, tetap ada hal-hal baik yang dia lakukan, kita juga nggak bisa lupa. Tapi hal-hal buruknya kita kembalikan ke Allah aja, jangan dari kita yang balas. Kalau dia bilang soal dia habis uang untuk aku juga habis uang untuk dia. Sama Kak. Aku juga effort ke dia, bukan dia aja yang effort sama aku. Bahkan dia nggak ada kerja, aku mau terima dia. Kuat ya Kak, bismillah, bangkit setelah ini. Amin ya Allah. Kakak cantik kok, kakak hebat. Setelah ini insya Allah pasti makin dar lagi. Semoga dia menyesal semua apa yang dilakukan ke aku. Kita doakan saja yang baik-baik, karena doa baik bakalan balik lagi ke kita. Urusan karmanya kita kembalikan ke Allah aja. Oke ya. Masih sedih? Masih sedikit Kak, karena kan baru Kak, belum sebulan lagi kan. Betul. Nggak apa-apa. Kalau misalkan masih butuh waktu untuk nangis dulu, butuh waktu untuk sendiri dulu, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai karena keterpurukan ini kakak makin down. Karena ya nggak ada yang bisa bangkitin kita kecuali diri kita sendiri.
kayak semalam di area karena aku Mhm. nangis kayak gitu kan. Mhm. Terus mereka hibur aku, baru aku ketawa-ketawa lagi, happy-happy lagi di panggung kayak gitu. Hebat banget Kak Maya. Gak apa-apa. Insya Allah setelah ini makin dar-dar-dor ya. Amin ya Allah. Oke, boleh minum dulu? Ya, seperti itu ya Syeda Ralun, tentunya dalam hidup nggak semuanya menyenangkan, tidak semuanya seperti yang kita inginkan. Pasti ada ujian-ujian yang menguji kita, dan pastinya ujian-ujian yang menguji kita itu untuk membuat kita tuh menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi untuk naik level lagi. Dan pasti kita akan menunggu nih naik levelnya Kak Maya nantinya seperti apa ya. Oke. Baik, kita nggak boleh sedih-sedih terus karena dalam hidup ini ya kalau sedih-sedih terus nantinya kita makin down. Jadi kita harus selalu happy. Bismillah, bangkit lagi. Ya, bismillah, dengan single keempat ini, insya Allah nama aku bakal naik lagi. Amin. Oke. Karena aku tentang budaya kan. Nah, menarik nih. Kita bahas soal lagu keempat ini. Tapi kalau misalnya kakak masih sedih, nggak apa-apa, pelan-pelan aja ngomongnya. Atau kalau masih butuh waktu dulu nggak apa-apa. Oke. Nah, soal karya terbaru ini ya, Syeda Ralun, pada podcast sebelumnya, Kak Maya juga udah spill nih, sedang menyiapkan lagu dengan nuansa sejarah Aceh. Dan sedang dalam proses ya Kak ya. Kalau dalam podcast ini sedang direkod ya Syeda Ralun, itu belum tayang. Tapi mungkin nanti setelah podcast ini tayang, mungkin lagunya sudah tayang. Karena video klipnya udah siap, tinggal pembuatan akun aja yang belum. Oke, nah boleh diceritakan secara singkat nih Kak, gimana tentang lagu ini, menceritakan tentang apa? Lagu ini menceritakan tentang budaya Aceh, yang dulunya Aceh pernah pernah down, udah bangkit lagi. Terus Aceh ini Serambi Mekah, kaya dengan akan budayanya. Jadi di mata dunia tuh Aceh ini memang nonjol gitu. Nangro Aceh nyo seramo Mekah, nangro yang megah di tele dunia. Hana pegunda, hana pesusah, hasil melimpah cuco di raja. Bersama tajaga aso dalam nangro, bek di pedaya le ureng luar. Getanyo Aceh, bek taboh adat, jaga begot tak petimang teman. Wih, menarik banget isi dari lagunya ya, tentang Aceh ya. Nah, kenapa nih kakak milih sejarah Aceh? Padahal kan sebelumnya tentang asmara ya. Akhirnya kakak merilis lagu tentang Aceh. Apalagi maknanya juga bagus sekali tadi. Karena aku kan orang Aceh. Jadi kan nggak ada salahnya orang Aceh itu menciptakan sebuah karyanya tentang budaya yang ada di Aceh, kota kelahirannya, gitu. Jadi prinsip aku nggak harus menciptakan lagu Indonesia selalu gitu. Jadi ada perbedaannya di single-single aku. Jadi karena aku orang Aceh, aku wajib membuat karya tentang kota kelahiran aku, kota asal aku gitu. Wah, bagus sekali niatnya. Ada nggak sih Kak kendala selama proses persiapan lagu ini sampai tayang? Terlepas dari kisah yang sedang Kak alami ini ya, tadi udah Kak ceritain. Terlepas dari itu ada kendala nggak Kak? Sebelumnya kendalanya itulah dari waktu ya. Kemarin kan mau syuting sebelum sebelum tahun baru. Kita udah musibah, ada banjir. Kan ada banjir mati lampu tuh. Jadi kegeser. Terus abis itu ini lagi aku kecelakaan. Kan aku kemarin tuh pas mau syuting tabrak motor kan, sampai luka sobek di kaki aku. Sekarang gimana keadaan kakinya? Alhamdulillah. Karena dia juga yang rawat aku, makanya Kak nggak nyangka aku. Dia ngerawat luka aku tiap hari, dia ke rumah bersihin luka, dia buat aku sampai sembuh. Kirain memang tulus sekali, karena orang tua aku bilang nggak ada cowok kayak dia, misalnya bersihin luka tiap hari kayak gitu, dirawat luka aku, ke rumah 24 jam, suapin aku nasi, pokoknya effort banget. Udah gitu, kecelakaan aku tunda. Terus udah puasa, kan bulan 2 kan kita puasa. Udah lebaran tunda, makanya kita syuting di bulan 4 kemarin. Oke. Seharusnya kalau misalnya waktunya aman-aman aja bisa tayang lebih cepat ya Kak ya? Gitu. Oke, baik. Nah, untuk proses produksinya berarti dari awal nih mulai syuting sampai akhirnya selesai syuting tuh berapa lama Kak? Itu kita syutingnya kemarin di bulan Mei, sebenarnya bulan 4 kan. Cuma kita di bulan Mei kemarin nyanyi sama tim di awal bulan, karena sponsor kita juga jadwalnya padat. Di hari bulan 4 itu udah ada bookingan lain. Jadi kita kayak bagian tempat itu udah digunakan di bulan 4. Jadi di bulan 5 itu memang free. Jadi kita ambil syutingnya di tanggal 2 Mei kemarin. Itu dengan target rilisnya di awal bulan 6 ini harusnya udah rilis.
Cuma karena udah kejadian ini ya, video emang udah siap, cuma aku bilang jangan naikin dulu, aku udah lagi nggak sehat sama dia. Tahan aja dulu, gitu. Udah, jadi aku udah bincang-bincang sama tim aku semua dan mereka berpihak ke aku untuk memotongkan muka dia, untuk hilangkan wajahnya, bagian tangannya aja yang kelihatan. Oke, baik. Berarti memang kalau kita bilang nggak terlalu lama juga, cuman karena ada kendala-kendala kejadian yang terjadi, waktu segala macam itu yang bikin prosesnya lama ya. Betul. Oke, kalau tadi Kak Maya nyanyiin untuk Syita, boleh dong dinyanyiin untuk sahabat Serambi Talks mungkin dalam bait 2 bait atau kayaknya lebih panjang lebih bagus nggak sih Kak? Lama aja ya. Boleh banget. Assalamualaikum oh bintang bulan, nolong bisa lem kemandung bangsa. Assalamualaikum oh bintang bulan, nyolon bisa lem kemandung bangsa. Salam dung mumat dung warih lingka, salam lem sapa bansi gom dunia. Dengolun kisah ke Aceh zaman, abidung ureng sinan ge hijrah. Dengolun kisah ke Aceh zaman, abidung ureng sinan ge hijrah. Bek salah pegah bek salah kun, petuah jamun begot ta jaga. Gelawan mandung suh ke petenyopo tubuh nanggro syuhada para aulia. Asal cabok bak kudi, asal paki bak senda, kasip wateyuh jamun bek meulang le. Mebalik tunka meganto masa, metuka-tuka mebago cara. Beruh kesabi dalam butsia, benata ingat mandum syedara. Nanggro Aceh nyo seramo Mekah, nanggro yang megah di teledonia. Hana pegunda, hana pesusah, hasil melimpah cuco diraja. Bersama tajaga, aso dalam nanggro, bek di pedayali ureng luar. Getanyo Aceh, bek taboh adat, jaga tema tak petimang tema. Ih, cakep banget liriknya. Siapa yang tulis, Kak? Sendiri, Kak. Oh iya, dari awal sampai akhir. Cuma kan ada kata-kata bahasa yang baku-baku itu dibenerin sama tim aku gitu. Wow, luar biasa, bagus banget ya sahabat Serambi Talks ini harus mendunia sih lagu ini karena di lagu ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus selalu mengingat tentang sejarah Aceh, budaya Aceh gitu. Oke. Apalagi kan kalangan generasi muda yang belum tahu nih apa itu sejarah Aceh. Iya. Jadi nggak tahu jadi tahu kayak gitu. Kayak kemarin aku syuting di Gunungan kan Kak, kan bisa masuk ke dalam tuh, ada yang netizen yang komen, ternyata di Gunungan itu bisa masuk ya Kak, banyak ya tempat-tempatnya. Aku kira cuma pejangan aja loh Kak. Jadi hal kecil yang mereka nggak tahu jadi tahu kan. Wah, bermanfaat kali ya Kak Maya Bungsu. Mekru semangat, rahmat Tuhan beri, jino gebri lama bahagia. Bek nate kabu hajat dalam hati, betruk kesabi mandung bancita. Baru panjang Nanggro Aceh gitu. Oke, menarik sekali. Terlihat banget nih ya sahabat Serambi Talks, Kak Maya Bungsu sangat semangat untuk memperkenalkan lagu ini. Semoga lagunya itu juga bombardir sesemangat kakak ya. Amin. Dan bisa dicintai oleh masyarakat Aceh tentunya. Oke, ini kan kakak lagu Aceh ya. Sebelumnya kan bahasa Indonesia. Apakah kakak ada les vokal atau enggak? Ya, alhamdulillah sekarang aku lagi ikut les vokal sama penyanyi yang udah bagus juga di mana Aceh. Tapi kakak itu suruh privasi dulu. Karena katanya nanti kalau suara Maya udah mantap nih, baru Maya bisa buka suara sama siapa Maya les. Berarti sampai sekarang masih latihan vokal? Masih, cuma karena aku baru 2 kali latihan. Cuman aku bilang sama kak itu, Kak stop aja dulu, tunggu hati Maya, mood Maya balik lagi baru kita les lagi. Insya Allah bulan-bulan depan. Apakah sekarang Kak Maya pengen dikenal sebagai penyanyi atau sebenarnya Kak Maya pengen dikenal sebagai apa nih? Karena kan sekarang kakak sudah mulai fokus ya di dunia tarik suara.
kayaknya penyanyi aja lah. Oh Karena ya? aku bakal buat nyanyi tentang kisah aku yang sekarang kayak korbanmu gitu. Terus aku bakal buat lagi lagu-lagu yang lain. Pokoknya kayaknya udah ke nyanyi aja. Karena aku kan memang udah di dunia itu. Dan Ya. aku lagi benerin juga vokal aku kan Kak. Oke. Dari nol gitu diajarin. Sampai aku bener-bener bisa gitu. Wow, berarti proyek selanjutnya fokusnya di menyanyi atau ada proyek-proyek lain yang akan dipersiapkan ke depan, Kak? Insya Allah nyanyi dulu. Karena untuk proyek lain ya belum tahu ya, kita ngundang dulu sama tim. Tapi untuk sementara kayak ada nyanyi aja dulu. Oh, oke. Iya sih. Memang kadang kita harus fokus satu hal biar betul-betul matang, Iya, hasilnya juga sesuai keinginan kita ya. Oke, Kak, Syita juga pengen tanya juga nih, kalau komen-komen netizen terkait kakak nyanyi lagu-lagu kakak yang keluar itu banyak pro atau kontra? Maksudnya Kak? Contohnya, ya maksudnya lagu-lagu kakak yang kakak keluarin, komen netizen itu banyak yang pro atau kontra terhadap lagu yang kakak keluarkan sebelum-sebelumnya? Ya sebenarnya ada yang suka, ada yang enggak gitu kan. Cuma kayak menghujat gitu, misalnya kayak dari suara aku itu. Jadi kekurangan aku hanya satu sih Kak sebetulnya, cuma suara aja. Makanya lagi aku perbaiki sekarang. Karena kan mereka mencari kesalahan aku di situ gitu. Jadi dengan kalau misalnya suara aku udah pas aku nyanyi, jadi insya Allah mereka tuh nggak bisa cari di mana lagi gitu. Nggak bisa cari kesalahan aku di mana gitu. Karena mereka kenapa kayak gitu, karena aku nggak sadar suara lah, gini lah itu. Karena kan aku nggak ada basic nyanyi di awal. Karena kan dari YouTube. Awalnya kan dari copyright tadi. Ya udah kita bahas di podcast sebelumnya kan? Oke, berarti ya sahabat Serambi Talks yang masih bilang suara Kak Maya ini itu, Kak Maya sadar kok suaranya seperti apa. Cuma dan kan Kak Maya butuh proses. Rupanya selama ini kata guru vokal aku salah cara nyanyinya. Oke. Cara nyanyinya nggak dari sini, tapi dari diafragma. Napasnya tuh ditahan sampai perut kembung, baru dikeluarin suara. Nanti pas lagi musiknya tarik lagi, keluarin dikit dari hidung pelan, baru tarik lagi suara. Bukan langsung dari sini. Wah, menarik ya, ada tekniknya ya sebenarnya Kak. Jadi kita jangan lagi komen-komen yang buruk untuk Kak Maya, tapi kita komennya positif. Semoga semakin bagus teknik vokalnya. Dan semakin itu nggak hanya sebulan 2 bulan Kak, tapi harus setahun 2 tahun lah baru bisa bagus kan. Memang kita butuh proses ya Kak ya, sampai bagus. Wah, nanti boleh tuh Kak didengarin pas awal Kakak nyanyi sampai yang contohnya udah bagus ya. Kayak artis besar, Bunga Citra Lestari. Gimana tuh? Coba kulik tentang dia. Dulu vokal dia berantakan banget. Sekarang suara BCL udah luar biasa, beningnya dibandingkan dulu. Ada tuh, coba searching. Dulu sampai netizen bilang, udahlah BCL berhenti aja di dunia musik. Dunia film aja, kamu gak cocok dunia musik. Tapi sekarang gimana suara BCL? Jadi kakak termotivasi juga dari BCL ya? Ya. Karena BCL manusia juga kan. Betul. Dia juga makan dan minum. Kenapa aku gak bisa kayak gitu? Dia yang artis besar aja bisa kayak gitu. Dia fokus sekali karena netizen juga ngata-ngatain dia sebelumnya kan. Coba cari aja tuh, ada beritanya. Kata-katain dia kan, aku juga udah ngulik semua. Terus dia nggak percaya kayak itu, kata netizen, aku bisa, pasti aku bisa. Dia full rutin dia latihan vokal. Insya Allah udah bagus. Ih, nggak sabar banget sih nunggu BCL-nya Aceh versi Kak Maya Bungsu. Amin, ya Allah, semoga ya. Amin, semoga ya semakin bagus. Tidak ada lagi komentar buruk terhadap kakak, adanya komentar positif biar semakin semangat nih untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi ya Kak ya. Apalagi dari lagunya ini nanti. Berarti kakak memang sekarang fokusnya ke penyanyi dulu. Oke, baik. Wah, seru sekali ya Syeda Ralon. Ternyata memang ada prosesnya. Dan Kak Maya juga di saat hatinya sedang tidak baik-baik aja sekarang, tapi harus merilis sebuah lagu yang semangat, lagu yang sangat baik, bermanfaat untuk generasi muda ketahui dan juga masyarakat luas. Semoga setelah ini banyak hal-hal baik yang datang kepada kakak. Amin, ya Allah. Oke, gak terasa kita udah sampai di penghujung pembahasan kita Kak. Apa nih yang pengen disampaikan untuk sahabat Serambi Talks dan Maibung Lovers? Jadi Maibung Lovers, kalian tetap mendukung aku. Kalian nggak boleh menghujat aku lagi. Apalagi karya yang aku keluarin nanti ini tentang budaya Aceh. Kalian juga orang Aceh kan? Kan aku memperkenalkan budaya kita kepada orang luar. Jadi kalian tuh harus nggak boleh menghujat. Kalian tuh harus misalnya ada rasa bersyukur lah. Karena aku menceritakan loh tentang budaya Aceh ini kepada orang luar. Kan YouTube itu kan jangkauannya luas. Bukan hanya Aceh aja yang lihat, tapi dunia yang lihat. Jadi
kalian berterima kasih juga sama aku, kan orang Aceh. Kalian kan harus bangga sama aku karena aku effort dengan biaya sendiri tanpa disponsori dari pihak manapun untuk memproduksi lagu itu. Aku sendiri semua, jadi aku harap kalian bisa hargai karya aku. Jangan sampai kalian menghujat seperti sebelum-sebelumnya, karena kalau kalian orang Aceh pasti kalian nggak hujat, kecuali kalian bukan orang Aceh ya. Karena yang aku bawa ini tentang budaya Aceh, berarti kalau kalian menghujat, kalian menghujat budaya kalian sendiri. Nah, jadi tolong disimak baik-baik karya aku ya. Aku harap komentar kalian yang positif untuk karya terbaru aku, biar aku makin semangat lagi berkarya untuk kedepannya. Ditunggu ya guys, bakal rilis secepatnya di bulan Juni ini. Oke, luar biasa. Mungkin kalau misalkan ada yang mau dikoreksi dengan bahasa yang baik saja ya Kak ya. Jangan bahasa-bahasa yang menyakiti sahabat Serambi Talks. Mungkin, oh Kak Maya kurangnya di sini, diperbaiki lagi, semangat ya Kak. Gitu kan enak ya didengarnya. Oke, baik lagi ke individunya ya berarti. Wah, seru sekali sahabat Serambi Talks pembicaraan hari ini bersama Kak Maya. Dari terakhir kali kita berjumpa langsung sampai sekarang banyak hal yang terjadi, perubahan. Memang dalam hidup nggak selamanya menyenangkan, ada hal-hal yang menyiksa, menguras pikiran, energi. Tapi ya namanya perjalanan hidup ya tetap harus kita jalani sambil ya Allah, ya Allah, ya Allah juga ya. Luar biasa sekali dari perjalanan Kak Maya ini bisa kita dapat hikmahnya bahwa kita harus sebagai wanita harus independen. Walaupun kita punya pasangan, orang tua, kita tetap harus bisa berdiri di kaki kita sendiri. Bergantung lagi sama orang lain. Kalau bukan kita sendiri, nggak ada yang bisa iniin kita. Betul, jadi memang kita harus percaya dan bisa berpegang teguh pada diri kita sendiri dan percayakan apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah itu pasti ada hikmah dan yang terbaiknya untuk kita. Luar biasa sekali Kak Maya, semoga setelah ini semakin dar. Doain ya Kak Syita, sehat selalu, bahagia terus. Melimpah, Amin. Karya Maya juga banyak diterima sama masyarakat. Amin ya Allah, jangan sedih lagi. Maya mendapatkan jodoh terbaik yang udah Allah siapkan. Amin. Dan langsung pengganti itu jadi suami Maya. Amin, Allahumma amin. Gak bakal putus lagi. Amin, Allahumma amin. Langsung dijadiin istri. Amin. Jangan sedih-sedih lagi. Kalau emang mau sedih nggak apa-apa, tapi jangan terus-terusan sedih. Kak Maya hebat, Kak Maya cantik, setelah ini bahkan dar hidupnya. Insya Allah hebat setelah ini ya Kak. Amin, Allahumma amin. Makasih Kak, sehat selalu. Sama-sama Kak Syita, makasih udah dengerin curhat isi hati Maya hari ini Kak. Jangan sedih lagi. Dan juga terima kasih untuk sahabat Serambi Talks yang sudah menyaksikan perbincangan ini sampai akhir. Semoga dapat pembelajaran yang bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga tidak ada lagi wanita-wanita tersakiti di dunia ini. Mari kita bangkit berdiri di kaki kita sendiri. Pesan saya terakhir buat kalian, jangan pernah mempercayai keeffortan seseorang dan ketulusan seseorang. Karena nggak semua itu baik. Contohnya kayak aku, pasangan aku effort, pasangan aku royal sama aku, pasangan aku tuh menampakkan kebaikan dia, tapi semua itu hanya modus. Kita harus berhati-hati dalam pilih pasangan. Jangan sampai kejadian lagi kayak aku, oke? Nah, camkan itu ya sahabat Serambi Talks. Baik, saya Syita, Kak Maya Bungsu, dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Kira-kira next time-nya siapa ya narasumber kita? Boleh tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.